Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari dua pembahasan sebelumnya, yaitu yang terkait dengan kalimat isim yang memiliki makna lebih dari dua. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang istilah jamak dan isim jamak, di mana pada masing-masing istilah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Kemudian istilah yang ketiga itu adalah isim jenis jamak, atau kita katakan dengan ismul jinsi al-jam'i, isim jenis jamak. Isim jenis jamak ini adalah setiap kalimat isim yang menunjukkan makna banyak, jadi maknanya sama dengan jamak dan isim jamak, yaitu sama-sama mengandung makna banyak, di mana untuk membedakan antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya di sini adalah dapat dibedakan dengan adanya ta atau adanya ya. Untuk yang berbentuk mufrad di sana akan diberi ta, sementara untuk yang berbentuk jamak di sana tidak ada. Contohnya seperti lafaz tufahatun. Tufahatun ini maknanya adalah satu apel atau satu buah apel. Namun manakala dibentuk jamak maka di sana tidak terdapat ta, sehingga bentuk jamaknya adalah tufahun. Jadi tufahun ini maknanya adalah beberapa buah apel. Begitu juga dengan contoh yang lain seperti yang sering kita dengar, syajaratun. Syajaratun ini berbentuk mufrad karena memang di sini terdapat ta tanis. Syajaratun satu pohon, dan bentuk jamaknya adalah syajarun beberapa pohon. Begitu juga dengan lafaz baqaratun. Baqaratun seekor sapi. Selanjutnya manakala dikatakan dengan baqarun, ini maknanya adalah beberapa ekor sapi. Atau lafaz kalimatun. Kalimatun terdapat ta, di sini maknanya adalah satu kalimat. Manakala tanpa ta yaitu menjadi kalimun, maka maknanya adalah beberapa kalimat, dan contoh-contoh yang lain. Jadi ini isim jenis jamak, di mana untuk membedakan antara mufrad dengan bentuk jamaknya dapat dibedakan dengan adanya ta. Manakala ketika berbentuk mufrad maka di sana terdapat ta, namun manakala berbentuk jamak maka di sana tidak terdapat ta. Isim jenis jamak ini adalah kalimat isim yang merupakan jenis dari sesuatu. Jadi berbeda dengan jamak ataupun isim jamak. Khusus untuk isim jenis jamak ini adalah isim jenis dari sesuatu. Jadi ketika dikatakan dengan tufahatun, buah apel, maka buah apel ini adalah merupakan jenis dari buah-buahan. Baqaratun, seekor sapi, ini merupakan jenis dari binatang, dan seterusnya. Atau bentuk mufrad dan bentuk jamaknya ini dapat dibedakan dengan adanya ya, dalam hal ini berupa ya nisbat. Jadi ketika berbentuk mufrad maka di sana terdapat ya nisbat, manakala berbentuk jamak maka di sana tidak terdapat ya nisbat. Contohnya seperti lafaz arabiyun. Arabiyun ini maknanya adalah satu orang Arab, dan bentuk jamaknya adalah Arabun, beberapa orang Arab. Atau contoh yang lain, Yahudiyun, satu orang Yahudi, manakala bentuk jamaknya tanpa adanya ya nisbat, yaitu Yahudun, beberapa orang Yahudi. Jadi ini adalah isim jenis jamak, di mana
Isim jenis jamak ini juga mengandung makna banyak, dan antara bentuk mufrad dan bentuk jamak dapat dibedakan dengan adanya ta ataupun adanya ya ketika berbentuk mufrad, namun manakala berbentuk jamak tidak ada ta ataupun tidak ada ya nisbat. Ketentuan di dalam isim jenis jamak ini kebanyakan di dalam susunan kalimat boleh diberlakukan sebagai isim yang mudzakkar, boleh pula diberlakukan sebagai isim muannas. Kita ambil contoh seperti lafadz baqarun tadi. Boleh kita katakan hadza baqarun. Boleh pula kita katakan dengan hadhihi baqarun. Ini adalah beberapa ekor sapi. Pada susunan yang pertama, lafadz baqarun ini kita anggap sebagai isim mudzakkar, sehingga isim isyarahnya menggunakan bentuk yang mudzakkar. Untuk yang kedua, ini kita anggap sebagai isim muannas, sehingga isim isyarahnya menggunakan bentuk muannas. Contoh yang lain, seperti tadi, lafadz al-arabu, boleh kita katakan dengan qala al-arabu, boleh pula kita katakan dengan qalat al-arabu. Untuk susunan yang pertama kita anggap sebagai isim mudzakkar, sementara yang kedua ini kita anggap sebagai isim yang muannas. Kemudian ketentuan yang kedua adalah untuk dhamir yang menunjukkan kepada isim jenis jamak ini kebanyakan berbentuk mudzakkar, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Innal baqara tasyabaha alaina. Innal baqara, sesungguhnya sapi-sapi itu, tasyabaha, ialah menyerupai apa, al-baqar, alaina, atas diri kami. Dalam susunan ini kita perhatikan pada lafadz tasyabaha, di mana pada lafadz tasyabaha di sini terkandung dhamir, yaitu berupa dhamir huwa, dan dhamir huwa di sini adalah berbentuk mudzakkar, di mana makna daripada huwa ini kembali kepada isim jenis jamak. Innal baqara tasyabaha alaina. Ketentuan yang ketiga adalah sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa bentuk mufrad daripada isim jenis jamak ini adalah manakala di sana terdapat ta, seperti lafadz baqaratun. Baqaratun ini adalah bentuk mufrad, sementara bentuk jamaknya adalah baqarun. Lalu bagaimana cara kita untuk membedakan apakah lafadz baqaratun ini mudzakkar ataupun muannas? Cara membedakannya adalah kita boleh memberikan kata yang menunjukkan jenis kelamin daripada isim jenis tersebut. Seperti lafadz baqaratun, manakala kita kehendakin bahwa maksud daripada baqaratun ini adalah laki-laki, maka kita bisa menambah dengan lafadz dzakarun. Jadi baqaratun dzakarun, hadza baqaratun dzakarun, ini adalah sapi laki-laki. Namun manakala kita kehendakin dengan lafadz baqaratun itu sebagai sapi betina, maka kita bisa menambah dengan lafadz untha. Jadi hadhihi baqaratun untha, ini adalah sapi betina. Namun biasanya untuk yang berjenis laki-laki, yaitu baqaratun dzakarun, ini memiliki nama sendiri, yaitu berupa lafadz tsaurun. Jadi hadza tsaurun, ini adalah sapi jantan. Jadi untuk yang laki-laki atau untuk yang jantan itu biasanya memiliki nama tersendiri. Begitu juga dengan lafadz fa'rotun. Fa'rotun itu adalah tikus. Jadi ketika kita kehendakin dengan bentuk laki-laki, maka dapat kita katakan hadza fa'rotun dzakarun atau fa'rotun untha, ini manakala perempuan.
Namun untuk fa'rotun di sini atau tikus laki-laki atau tikus jantan ini sudah memiliki nama tersendiri, yaitu berupa lafaz jurodun. Hadza jurodun, ini adalah tikus jantan. Jadi tidak menggunakan lafaz fa'rotun dzakarun lagi. Selanjutnya, manakala di sini dikatakan isim jenis jamak, maka ada pula yang disebut dengan isim jenis mufrad atau disebut juga dengan ismul jinsi al-ifradi. Jadi isim jenis tunggal, yaitu isim jenis yang dapat digunakan untuk makna sedikit atau juga untuk makna banyak. Jadi makna dari isim jenis mufrad ada kalanya digunakan untuk makna sedikit, namun ada kalanya juga untuk makna banyak. Seperti lafaz ma'un. Lafaz ma'un ini adalah air, dan air ini dapat mengandung makna banyak ataupun mengandung makna sedikit. Atau lafaz labanun. Susu. Susu ini juga bisa sedikit, bisa banyak. Atau asalun. Asalun ini adalah madu dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi makna daripada lafaz-lafaz ini bisa mengandung makna sedikit, bisa pula mengandung makna banyak. Selanjutnya terdapat pula istilah jam'ul jam'i, yaitu jamaknya jamak. Di sini terdapat beberapa lafaz yang sudah berbentuk jamak dan jamak ini dibentuk jamak lagi, seperti lafaz baitun. Baitun ini maknanya adalah rumah. Ketika dibentuk tasnya maka menjadi baitani, dan bentuk jamak dari lafaz baitun ini adalah buyutun. Buyutun beberapa rumah. Namun ditemukan pula di dalam kalimat Arab lafaz buyutun yang sudah berbentuk jamak ini dibentuk jamak lagi sehingga menjadi buyutatun, beberapa rumah. Jadi buyutatun ini adalah bentuk jamak muannas salim dari lafaz buyutun, di mana lafaz buyutun sendiri sudah berbentuk jamak. Maka lafaz buyutatun inilah disebut dengan jam'ul jam'i, lafaz jamak yang dibentuk jamak lagi. Contoh yang lain seperti lafaz rojulun. Bentuk jamak daripada lafaz rojulun ini adalah rijalun. Ditemukan pula di dalam kalimat Arab lafaz rijalun ini dijamak lagi sehingga menjadi rijalatun. Jadi rijalatun ini disebut dengan jam'ul jam'i, lafaz jamak yang dibentuk jamak kembali. Bentuk jamak ini bersifat simai, artinya kita tidak bisa membuat-buat sendiri. Bentuk-bentuk semacam ini hanya dapat kita ketahui langsung dari perkataan orang Arab. Kemudian bentuk yang kelima adalah terdapat pula beberapa kalimat yang hanya digunakan dalam bentuk jamak saja dan tidak pernah digunakan dalam bentuk mufrad, seperti lafaz at-tabashir. At-tabashir maknanya adalah pertanda baik, atau lafaz ababil. Al-ababil ini sekelompok burung ababil. Ini selamanya digunakan dalam bentuk jamak dan tidak pernah digunakan dalam bentuk mufrad. Kemudian yang keenam adalah terdapat pula lafaz yang dalam penggunaannya ada kalanya digunakan untuk bentuk mufrad dan ada kalanya juga digunakan untuk bentuk jamak dengan bentuk lafaz yang sama. Jadi terdapat lafaz yang dapat difungsikan sebagai bentuk mufrad ataupun bentuk jamak dan bentuk daripada lafaz tersebut sama, tidak ada perbedaan. Seperti lafaz al-fulku.
al-fulku. Ini maknanya adalah kapal. Seperti contoh yang terdapat di dalam Al-Quran, fil fulki al-mashhun. Fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh muatan. Di dalam susunan ini, lafadz al-fulku ini dianggap sebagai lafadz mufrad. Sementara di dalam ayat yang lain terdapat pula al-fulku allati tajri fil bahri. Al-fulkul lati tajri fil bahri, kapal-kapal yang berlayar di lautan. Dalam susunan ini, lafadz al-fulku diberlakukan sebagai kalimat yang berbentuk jamak. Dalam kedua ayat ini, lafadz al-fulku ini bentuknya sama, namun ada kalanya diberlakukan bentuk mufrad, ada kalanya diberlakukan untuk bentuk jamak. Contoh yang lain seperti lafadz dhaifun. Dhaifun ini maknanya adalah tamu. Lafadz dhaifun ini seringkali kita anggap sebagai bentuk mufrad. Seperti jaa ad-dhaifu. Jaa datang, ad-dhaifu siapa? Seorang tamu. Dalam susunan ini lafadz ad-dhaif dianggap sebagai isim mufrad. Maknanya mengandung makna tunggal. Namun di dalam Al-Quran terdapat pula ayat haulai dhaifi. Haulai adapun mereka itu, dhaifi ialah tamu-tamuku. Di mana di sini juga sama menggunakan lafadz dhaifun. Namun untuk makna jamak, hal tersebut dapat dilihat pada bentuk dari isim isyarahnya, yaitu menggunakan bentuk jamak. Jadi lafadz dhaifun itu dapat dipergunakan untuk makna mufrad dan dapat pula dipergunakan untuk makna jamak. Demikianlah beberapa macam dari istilah kalimat isim yang mengandung makna banyak. Ada yang dikatakan dengan istilah jamak, isim jenis jamak, ataupun jam'ul jam'i. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.